Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim selalu memberkati dan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membawakan topik tugas malaikat Yahweh. Jadi topik kita pada siraman rohani saat ini adalah tugas malaikat Yahweh. Dan sebelum kita membahas tugas-tugas malaikat Bapak Yahweh ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayim, kami kembali berdoa kepadamu Bapak Yahweh, dan kami mengucap syukur Bapak Yahweh atas segala berkat yang Bapak berikan kepada kami setiap harinya. Dan juga kami juga berterima kasih Bapak Yahweh atas penyertaan-Mu, juga kesehatan yang baik yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Dan kami juga berterima kasih juga Bapak Yahweh atas kebaikan dan pemeliharaan juga perlindungan Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh berikan kepada kami di dunia fana ini Bapak. Dan Bapak Yahweh yang maha adil, maha arif, maha bijaksana, dan Bapak Yahweh yang maha sempurna, kami juga memohon Bapak Yahweh ampuni juga semua salah dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, dalam perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja, ampunilah Bapa, karena Bapa Yahweh maha mengampuni. Dan Bapa yang maha kasih, pada saat ini Bapa Yahweh kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa Yahweh. Dan firman-Mu yang saya akan bawakan ini Bapa, firman-Mu yang saya akan bawakan ini, dan penonton dan pendengar, dengarkan Bapa Yahweh. Buatlah tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami firman yang akan saya sampaikan ini Bapa. Dan urapilah kami Bapa Yahweh dengan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu dan semua penonton dan pendengar dimanapun berada saat ini, kami bisa dapat memahami dan bisa dapat mengerti firman yang saya akan bawakan ini, dan tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan Bapak Yahweh, dengarkanlah doa kami ini Bapa, dan kabulkanlah. Dan di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, yang dia adalah Mesias, Bapak Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya, doa kami ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi topik kita pada saat ini adalah tugas malaikat Yahweh atau tugas-tugas malaikat Bapak Yahweh. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kehidupan kita sebagai umat Nasrani itu adalah kehidupan yang sangat dahsyat saudara-saudara. Bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kehidupan kita sebagai umat Nasrani itu adalah kehidupan yang sangat dahsyat. Karena kehidupan kita sebagai umat Nasrani itu tidak pernah berjalan sendiri. Mengapa saya katakan di sini tidak pernah berjalan sendiri? Karena saudara-saudara, Bapak Yahweh itu akan mengutus malaikat-malaikatnya. Bapak Yahweh akan mengutus malaikat-malaikatnya kepada kita umat Nasrani yang percaya padanya dan taat padanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malaikat Bapak Yahweh itu sangat banyak saudara-saudara. Dan malaikat Bapak Yahweh itu berlaksa-laksa jumlahnya. Dan jumlahnya itu lebih banyak daripada manusia.
Dan orang yang percaya pada Bapa Yahweh dan taat pada Bapa Yahweh itu akan dijaga oleh malaikat. Dan Bapa Yahweh itu menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang-orang yang percaya dan taat padanya. Dan saudara-saudara, bahkan saudara-saudara, malaikat Bapa Yahweh itu dalam kitab suci mengatakan, malaikat Bapa Yahweh dalam kitab suci itu mengatakan, anak-anak kecil saja ada malaikat yang menjaganya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, anak-anak kecil saja itu ada malaikat yang menjaganya, apalagi kita orang-orang dewasa yang taat padanya. Dan kita orang dewasa meskipun 1000 boleh reba di sisi kiri, kita sebagai orang dewasa meskipun 1000 boleh reba di sisi kirimu dan 10.000 reba di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Karena Bapa Yahweh akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, malaikat Bapa Yahweh itu saudara-saudara sungguh nyata atau real saudara-saudara. Dan malaikat Bapa Yahweh itu bukan hanya bayang-bayang saja. Bukan hanya dongeng-dongeng belaka. Tetapi malaikat Bapa Yahweh itu benar-benar ada dan nyata. Dan malaikat Bapa Yahweh menciptakan malaikat itu dalam wujud roh. Dan kita bisa melihat malaikat Bapa Yahweh itu kalau Bapa Yahweh mengizinkan, menghendaki, maka malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu dalam bentuk roh itu bisa kita lihat dan bisa menemui kita atas seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi malaikat Bapa Yahweh saudara-saudara adalah makhluk surgawi, makhluk surgawi dalam wujud roh, yang diperintahkan Tuhan kita Bapa Yahweh untuk mengawal dan untuk menjaga dan juga untuk menuntun orang-orang benar. Itulah tugas malaikat, dan itulah tugas daripada malaikat Bapa Yahweh saudara-saudara. Dan di sini saudara-saudara, saya mengatakan juga bahwa malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk menjaga orang percaya padanya dari serangan iblis dan setan. Jadi tugas malaikat Bapa Yahweh itu adalah malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk menjaga orang percaya padanya dari serangan iblis dan setan. Dan tugas yang kedua adalah malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk menjaga orang percaya dari segala malapetaka dan dari segala mara bahaya. Jadi yang kedua, tugas malaikat Bapa Yahweh adalah malaikat Bapa Yahweh ada untuk menjaga orang percaya dari segala malapetaka dan mara bahaya. Dan tugas yang ketiga malaikat Bapa Yahweh adalah malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh itu ada untuk bertugas menyampaikan kepada orang percaya, pada Yesus Masya segala pesan-pesan Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan yang keempat, tugas malaikat Bapa Yahweh adalah untuk membawa doa-doa orang yang percaya pada Tuhan kita Bapa Yahweh dan membawa jawaban doa dari Tuhan kita Bapa Yahweh kepada orang percaya padanya. Jadi tugas yang keempat tugas malaikat Bapa Yahweh yang keempat adalah malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk membawa doa-doa yang dipanjatkan orang percaya pada Bapa Yahweh dan membawa jawaban doa dari Yahweh, Bapa Yahweh kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara, keempat tugas daripada
malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan saya akan jelaskan satu-satu saudara-saudara. Yang pertama adalah, penjelasan yang pertama adalah tugas malaikat Bapa Yahweh kepada orang yang benar dan percaya dan taat padanya adalah, tugas yang pertama adalah malaikat Bapa Yahweh itu untuk menjaga orang percaya kepadanya dari serangan iblis dan setan. Jadi saudara-saudara, iblis atau setan itu tidak bisa menyerang kita kalau kita percaya padanya. Percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Amasya, yang dia adalah Mesias, Bapa Yahweh sendiri. Jadi saudara-saudara, iblis atau setan itu, saudara-saudara, mau menyerang kita. Iblis dan setan itu mau menyerang kita dan mau menggoda kita setiap harinya dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan Bapa Yahweh memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita saudara-saudara dari serangan-serangan iblis dan setan. Dan saudara-saudara, umat Nasrani dimanapun berada saat ini, jadi kita sebagai pengikut Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan kita Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh itu akan menjaga. Bapa Yahweh itu akan menjaga kita. Jadi Bapa Yahweh itu menyuruh malaikatnya, malaikat-malaikat ciptaannya untuk menjaga kita dari serangan setan dan iblis. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Amasya akan dilindungi oleh malaikat-malaikatnya, akan dilindungi oleh malaikat-malaikat Bapa Yahweh, sehingga kita sebagai umat Nasrani yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasya itu kita tidak bisa saudara-saudara dikena oleh ilmu-ilmu hitam, atau kita tidak akan dimasuki oleh ilmu-ilmu hitam saudara-saudara, seperti contohnya santet, guna-guna, pelet, sihir, dan ilmu-ilmu hitam lainnya. Kita juga saudara-saudara tidak bisa dihipnotis, tidak akan bisa diserang, dan tidak akan bisa diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi saudara-saudara, kalau juga saya bisa mengatakan saudara-saudara, kalau rumah kita itu diserang kuasa-kuasa gelap dan rumah kita itu ada setannya, itu berarti hidup kita itu tidak benar di hadapan Tuhan kita Bapa Yahweh. Juga kalau kita bisa dihipnotis orang, pas keluar dari rumah kita dihipnotis oleh orang-orang, dihipnotis oleh orang-orang tertentu, itu berarti hubungan kita dengan Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak benar. Dan kita sering kena ilmu-ilmu hitam saudara-saudara. Kita diserang kuasa-kuasa kegelapan. Kita juga ke dukun, ke peramal. Itu berarti hubungan kita dengan Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak benar saudara-saudara. Juga orang yang sering sakit-sakitan saudara-saudara, itu berarti hubungan dengan Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak benar. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan kita Bapa Yahweh itu baik, kita itu tidak akan bisa disantet, tidak akan bisa dihipnotis, kita tidak akan bisa diserang kuasa-kuasa kegelapan, kita tidak akan ke penyihir, kita tidak akan percaya ramalan, dan kita tidak akan bisa diserang oleh kuasa-kuasa gelap. Kenapa saudara? Karena orang yang di dalam nama Tuhan kita Bapa Yahweh, orang yang percaya dan taat kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasya itu dijaga oleh malaikat. Malaikat Bapa Yahweh itu akan memerintahkan dan menjaga kita, orang-orang yang percaya dan taat pada Yesus Amasya, itu menjaga, dan malaikat-malaikatnya itu menjaga kita dari kuasa gelap, dari kuasa-kuasa setan.
Dan saudara-saudara, itulah saudara-saudara, makanya kalau kita mau dijaga oleh malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh, maka kita harus taat kepadanya, dekat kepadanya. Maka malaikat Bapa Yahweh itu akan menyuruh malaikatnya untuk menjaga kita dari kuasa-kuasa iblis dan kuasa-kuasa setan yang bisa saja mengganggu dan menggoda kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Jadi itulah tugas yang pertama, yaitu malaikat Bapa Yahweh itu menjaga orang yang percaya padanya dari serangan iblis dan setan. Dan tugas malaikat Bapa Yahweh yang kedua adalah, malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk menjaga orang percaya dari segala malapetaka dan mara bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah, yang dia adalah Mesias Bapa Yahweh sendiri, orang yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah itu tidak akan mengalami yang namanya kecelakaan. Kecelakaan di jalanan atau kecelakaan transportasi darat, laut, atau udara. Karena kenapa saudara-saudara? Karena malaikat Bapa Yahweh menjaga orang percaya dari segala macam malapetaka dan mara bahaya. Dan kalau misalnya saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau misalnya orang-orang percaya itu mendapat kecelakaan, saudara-saudara, misalnya kecelakaan di darat itu, atau kecelakaan di laut, saudara-saudara, kecelakaan itu sebagai peringatan. Itu adalah sebagai peringatan saja. Mungkin karena contohnya kecelakaan di jalan raya, saudara-saudara, itu adalah peringatan saja. Mungkin karena terlalu ngebut-ngebut, kurang hati-hati. Mungkin karena emosian dalam membawa kendaraan. Dan mungkin juga karena seenaknya saya di jalan. Itu Tuhan kita Bapa Yahweh itu mengizinkan orang percaya terjadi kecelakaan atau musibah seperti itu. Tetapi Tuhan kita Bapa Yahweh mengizinkan kecelakaan tersebut terjadi itu supaya si pengemudi sadar. Supaya si pengemudi atau si pengendara itu sadar dan mengingatkan akan perbuatan atau kesalahannya. Tetapi Tuhan kita Bapa Yahweh itu tidak membiarkan kita atau keluarga kita yang percaya dan taat padanya itu, tidak akan membiarkan kita dan keluarga kita dari kecelakaan dan dari musibah-musibah yang lain, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh itu akan menjaga kita dari malapetaka dan dari mara bahaya. Contohnya saudara-saudara, contohnya juga orang percaya itu tidak akan membiarkan kecelakaan pesawat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, contohnya juga orang-orang percaya itu, Tuhan kita Bapa Yahweh tidak akan membiarkan dari kecelakaan pesawat, dari kecelakaan kapal laut. Karena saudara-saudara, ada malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh yang menjaga kita, orang-orang percaya kepadanya di dalam nama Yesus Masiah, yang menjaga dan melindungi kita, saudara-saudara. Dan kalau toh ada musibah-musibah, itu adalah peringatan saja, saudara-saudara, supaya lebih berhati-hati dan sadar akan kesalahan, saudara-saudara, kesalahan yang diperbuat. Dan saudara-saudara, mungkin juga ada yang berkata, atau mungkin saudara-saudara ada yang berkata, ada di antara kita yang berkata, orang yang mengalami kecelakaan transportasi darat, laut, atau udara itu, apakah itu orang-orang berdosa semua,
orang berdosa semua. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya atau berpikiran, apakah orang-orang yang mengalami kecelakaan, apakah itu kecelakaan darat, laut, atau udara, itu adalah orang-orang yang berdosa semua, yang tidak taat dan patuh pada Tuhan kita Bapa Yahweh. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa setiap orang itu, saudara-saudara, imannya itu berbeda-beda. Sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap umat Nasrani itu, setiap orang itu imannya berbeda-beda, jadi tidak sama semua. Dan saudara-saudara, yang saya yakini saudara-saudara, tetapi yang saya yakini saudara-saudara, karena malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh itu beserta kita, maka kita itu akan dijaga, saudara-saudara. Kita akan dijaga dan kita akan dilindungi dan kita akan dibebaskan dari segala malapetaka serta mara bahaya, saudara-saudara. Jadi itulah tugas malaikat Bapa Yahweh kepada orang yang beriman dan percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi saudara-saudara, sedangkan saudara-saudara, orang yang belum percaya juga pada Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach, kita lihat di video-video di YouTube, mereka tidak percaya aja pada Yeshua HaMashiach, ditolong oleh malaikat dan dibantu oleh malaikat sehingga terhindar dari musibah. Apalagi kalau kita orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama bersama Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, maka orang yang percaya padanya itu, Bapa Yahweh akan mengutus malaikatnya untuk menolong dan membantu kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Karena saudara-saudara, orang yang tidak percaya pada Bapa Yahweh saja di dalam nama Yesus HaMashiach ditolong oleh malaikat-malaikat Bapa Yahweh. Apalagi kita orang yang sudah percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, jadi tugas yang ketiga. Jadi di sini saya mengatakan lagi, tugas yang ketiga daripada malaikat Bapa Yahweh adalah, malaikat Bapa Yahweh itu ada untuk menyampaikan kepada orang percaya kepada Yesus HaMashiach segala pesan-pesan Yahweh, saudara-saudara. Jadi tugas yang ketiga, tugas malaikat Bapa Yahweh yang ketiga itu adalah untuk menyampaikan kepada orang-orang percaya kepada Yesus HaMashiach segala pesan-pesan Tuhan kita Bapa Yahweh. Kita bisa ambil contoh di sini, saudara-saudara. Kita bisa ambil contoh di sini bagaimana sewaktu Maria menerima pesan Tuhan kita Bapa Yahweh. Maria itu menerima pesan dari Tuhan kita Bapa Yahweh, yaitu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu menemui Maria. Dan bagaimana malaikat Gabriel itu memberikan pesan Bapa Yahweh. Jadi kita ambil contoh di sini, saudara-saudara. Maria itu menerima pesan Bapa Yahweh dari malaikat Gabriel. Juga Yusuf, saudara-saudara. Yusuf, bagaimana pesan Tuhan kita Bapa Yahweh kepada Yusuf melalui malaikatnya. Dan Daniel juga, saudara-saudara. Daniel menerima pesan Tuhan kita Bapa Yahweh melalui malaikatnya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini juga saya mau mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu, saudara-saudara, itu di sini saya mengatakan bahwa malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu ada dalam kehidupan kita atau ada di sekitar kita, saudara-saudara, itu untuk menyampaikan segala pesan-pesan Tuhan kita Bapa Yahweh kepada orang-orang yang percaya kepadanya di dalam nama Yesus HaMashiach. Dan malaikat yang
Kita bisa ambil contoh saudara malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel yang pembawa berita dan Jibril. Gimana saudara-saudara? Gabriel ini pembawa berita yang diberi tugas oleh Tuhan kita Bapa Yahweh untuk menyampaikan berita-berita atau pesan-pesan kepada orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Dan sehingga hidup kita itu saudara-saudara, sehingga hidup kita itu tidak berjalan dengan seenaknya sesuka hati kita, tetapi hidup kita itu dalam tuntunan Tuhan kita Bapa Yahweh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekali lagi saya mengatakan bahwa malaikat Bapa Yahweh itu ada untuk menyampaikan kepada orang percaya di dalam nama Yesus Masiah segala pesan-pesan Tuhan kita Bapa Yahweh. Kita bisa ambil contoh malaikat Gabriel yang mendatangi Maria, juga bahwa kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Yesua. Dan juga Yusuf itu ditemui oleh malaikat. Juga Daniel, Nabi Daniel itu saudara-saudara menerima pesan dari Bapa Yahweh melalui malaikatnya saudara-saudara. Dan Maria ini saudara-saudara, Maria, Yusuf, Daniel ini adalah orang-orang yang taat dan setia dan dekat kepada Tuhan kita Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah. Dan kita juga saudara-saudara, meskipun kita itu bukan nabi, bukan rasul, orang-orang biasa, tetapi kalau kita taat juga, kita taat kepada Tuhan kita Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah, kita rajin beribadah, rajin berdoa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, taat saudara-saudara, maka kita juga akan dijaga oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, dan kita bisa juga dijadikan alat Tuhan saudara-saudara, dijadikan alat Tuhan seperti Maria, Yusuf, dan Daniel saudara-saudara. Jadi saudara, itulah tugas Bapa Yahweh yang ketiga, yaitu malaikat Bapa Yahweh itu bertugas untuk memberikan, untuk menyampaikan kepada orang percaya di dalam nama Yesus Masiah pesan-pesan atau berita-berita saudara-saudara. Pesan-pesan atau berita-berita dari Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan tugas yang keempat dari malaikat Bapa Yahweh adalah, tugas yang keempat dari malaikat Bapa Yahweh adalah untuk membawa dua orang yang percaya pada Tuhan kita Bapa Yahweh dan membawa jawaban doa dari Bapa Yahweh kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi tugas yang keempat adalah malaikat Bapa Yahweh itu membawa dua orang yang percaya pada Bapa Yahweh dan membawa jawaban doa-doa dari Bapa Yahweh kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita orang-orang yang percaya pada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masiah, maka doa-doa kita itu akan ditangkap atau diambil oleh malaikat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, malaikat Tuhan itu saudara-saudara turun naik. Turun naik itu dari sorga ke bumi. Malaikat Bapa Yahweh turun naik dari sorga ke bumi. Dan ketika orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masiah berdoa, maka malaikat Bapa Yahweh itu menangkap doa-doa kita itu. Dia akan menangkap doa-doa kita itu dan membawa doa-doa kita itu ke hadapan hadirat Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan ketika Tuhan kita Bapa Yahweh memberikan jawabannya, maka Bapa Yahweh akan memerintahkan malaikat-malaikatnya itu untuk membawa jawaban doa kita yang kepada setiap orang yang percaya kepadanya saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita berdoa itu, malaikat itu menangkap dan mengambil doa kita dan membawanya kepada Yesus Masiah dan membawanya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan setelah Bapa Yahweh itu memberikan jawabannya, maka jawaban doa kita dibawa oleh malaikat
dan diberikan kepada kita yang berdoa, yang meminta kepadanya, saudara-saudara. Dan Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Nasrani itu, sebagai orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesus Al-Masih, itu kehidupan kita sebagai orang Nasrani itu bukan kehidupan itu yang biasa-biasa saja, saudara-saudara, tetapi kehidupan yang dahsyat, saudara-saudara. Dan sekali lagi saya mengatakan kehidupan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi kehidupan yang dahsyat yang dimiliki oleh orang Nasrani di dalam nama Bapak Yahweh, di dalam nama Yesus Al-Masih. Kenapa, saudara-saudara? Karena malaikat-malaikat Bapak Yahweh, malaikat-malaikat ciptaan Bapak Yahweh itu yang berlaksa-laksa, itu adalah malaikat-malaikat yang ada di sorga, saudara-saudara, yang untuk menjaga dan mengawal kita senantiasa. Dia akan turun dari sorga dan menjaga dan mengawal kita senantiasa, saudara-saudara, dari segala mara bahaya, dari segala serangan setan, serangan iblis, serangan kuasa-kuasa gelap, dari kecelakaan, baik itu transportasi darat, laut, ataupun udara. Dia akan menjaga kita, dan malaikat juga itu akan memberikan dan menolong kita, saudara-saudara. Kalau kita berdoa, maka malaikat itu akan menangkap dan mengambil doa-doa kita itu dan dibawanya kepada Bapak Yahweh. Dan setelah Bapak Yahweh memberikan jawabannya, maka Bapak Yahweh akan memberikan jawaban itu kepada malaikat dan memberikannya kepada kita yang memohon doa kepadanya, saudara-saudara. Itulah juga salah satu tugas daripada malaikat. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang Nasrani, marilah kita untuk menjadikan firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu sebagai dasar keseharian. Jadikanlah firman Tuhan Bapak Yahweh itu sebagai dasar keseharian dalam hidup kita sebagai umat Nasrani. Maka saudara-saudara, kalau kita menjadikan firman Tuhan kita Bapak Yahweh itu sebagai dasar dalam keseharian, dalam kehidupan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita menjadikan firman Tuhan, firman Bapak Yahweh itu sebagai dasar keseharian dalam kehidupan kita sebagai umat Nasrani, maka kita akan penuh dengan kepastian, penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat dan mujizat-mujizat. Kita mengalami mujizat kesembuhan dan mujizat-mujizat lainnya. Dan perkara-perkara besar atau kecil itu akan ada solusi dalam jalan keluarnya yang terbaik, saudara-saudara. Dan kita akan jauh dari masalah-masalah, saudara-saudara. Dan kalau misalnya kita punya masalah, saudara-saudara, maka masalah-masalah itu akan ada solusi dan jalan keluarnya yang terbaik, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, karena itu, saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa jadikanlah firman Bapak Yahweh itu sebagai dasar keseharian kita, agar kita itu bisa kita hidup dalam kehidupan kita itu penuh dengan kepastian, penuh dengan kemenangan, berkat dan mujizat. Dan perkara-perkara besar atau kecil bisa teratasi dengan mudah. Dan setiap orang yang percaya kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih, maka kita itu akan dijaga oleh malaikat, disertai oleh malaikat, dan ditolong oleh malaikat-malaikat Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara, mari kita baca dulu kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. Di sini saudara-saudara,
saya bacakan dulu kitab Hakim-Hakim. Kita baca dulu kitab Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5 saya bacakan di sini. Judulnya di atas adalah Malaikat Yahweh di Bokim. Dan malaikat Yahweh datang dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2. Namun, janganlah kamu membuat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Kamu harus menghancurkan mesbah mereka. Namun kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Apakah yang telah kamu lakukan ini? Ayat 3. Dan aku juga telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuh bagimu. Dan ilah-ilah mereka akan menjadi suatu jerat bagimu. Ayat 4. Dan terjadilah ketika malaikat Yahweh mengucapkan kata-kata ini kepada semua Bani Israel. Bangsa itu meraung dan menangis. Ayat 5. Maka mereka menamai tempat itu Bokim. Dan mereka berkurban di sana kepada Yahweh. Saya bacakan sekali lagi. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya di atas malaikat Yahweh di Bokim. Dan malaikat Yahweh datang dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2. Namun janganlah kamu membuat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Kamu harus menghancurkan mesbah-mesbah mereka. Namun kamu tidak mau mendengarkan suaraku. Apakah yang telah kamu lakukan ini? Ayat 3. Dan aku juga telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuh bagimu. Dan ilah-ilah mereka akan menjadi suatu jerat bagimu. Ayat 4. Dan terjadilah ketika malaikat Yahweh mengucapkan kata-kata ini kepada semua Bani Israel. Bangsa itu meraung dan menangis. Ayat 5. Maka mereka menamai tempat itu Bokim. Dan mereka berkurban di sana kepada Yahweh. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Pembacaan kitab suci kita di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Dan di dalam ayat ini kita bisa mengetahui bagaimana peran malaikat Bapak Yahweh itu yang luar biasa. Yang membawa pesan dalam hadirat Tuhan kita Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara, Bapak Yahweh itu sangat luar biasa saudara-saudara. Bapak-bapak yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam hadirat Yahweh yang luar biasa, sampai-sampai seluruh bangsa itu menangis. Seluruh bangsa menangis, tetapi dari sini saudara-saudara kita bisa melihat betapa hidup orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yesus itu, di dalam nama Yesus Al-Masih itu luar biasa. Kita bisa mendapat berita, dari Tuhan kita Bapak Yahweh. Bahkan kita itu mendapatkan penjagaan yang sempurna. Penjagaan yang sempurna dari pasukan-pasukan malaikat Bapak Yahweh di sorga, saudara-saudara. Karena malaikat Bapak Yahweh itu menjaga orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan, malaikat Bapak Yahweh itu menjaga orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan kita Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih. Dan sekali lagi saya mengatakan di dalam ayat 2 di Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Dalam ayat ini saudara kita bisa mengetahui bagaimana peran malaikat yang luar biasa, malaikat Bapak Yahweh yang luar biasa untuk membawa pesan-pesan Bapak Yahweh dalam hadirat Tuhan kita Bapak Yahweh yang luar biasa. Sampai seluruh bangsa-bangsa itu menangis.
Dan tetapi dari sini kita bisa lihat betapa hidup orang percaya kepada Tuhan kita Bapa Yahweh itu luar biasa. Dan kita bisa mendapat berita dari Tuhan kita Bapa Yahweh. Bahkan kita mendapatkan penjagaan yang sempurna dari pasukan-pasukan malaikat Bapa Yahweh yang turun dari sorga, saudara-saudara, yang bertugas untuk menjaga orang-orang yang percaya dan taat di dalam nama Yesus Masiah. Dan saudara-saudara, karena pasukan-pasukan malaikat Bapa Yahweh turun dari sorga itu menjaga orang-orang yang percaya dan taat kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah, maka kita harus sebagai umat Nasrani itu kita harus memiliki sifat-sifat. Dan sifat-sifat yang harus kita miliki itu saudara-saudara, kita harus memiliki sikap hidup yang tidak perlu takut dan gentar walaupun ada ancaman apapun. Dan walaupun situasi bagaimanapun, marilah kita menjadi umat Nasrani yang punya prinsip dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi umat Nasrani yang mudah gentar, umat Nasrani yang mudah goyah, yang mudah rapuh. Janganlah juga jadi umat Nasrani yang ada apa-apa sedikit takut, ada apa-apa gentar. Jadi kita harus menjadi umat Nasrani itu jangan jadi umat Nasrani yang penakut, jadi umat Nasrani yang pengecut, dan jadi umat Nasrani yang gampang sekali dipermainkan orang, dan gampang sekali menghalalkan segala cara, gampang menghalalkan segala macam cara. Dan orang penakut dan pengecut, saudara, orang penakut dan pengecut itu gampang sekali jatuh. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya di sini menyampaikan kita sebagai umat Nasrani yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masiah. Di sini saya mengatakan bahwa ada malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh yang menjaga kita. Karena itu kita itu janganlah perlu takut dan gentar. Kita bisa ambil contoh di sini. Contohnya saudara-saudara, contohnya Daud. Daud itu pernah berdiri di hadapan Goliat. Daud pernah berdiri di hadapan Goliat. Dan Daud itu mengatakan, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam. Itulah saudara-saudara, salah satu contohnya di situ adalah Daud. Daud ini pernah berdiri di hadapan Goliat. Sewaktu Daud berperang, Daud itu melawan Goliat, saudara-saudara. Kita baca di firman Tuhan, di kitab suci kita itu, Daud melawan Goliat. Dan Daud itu pernah berdiri di hadapan Goliat. Dan Daud itu mengatakan bahwa engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Yahweh semata. Aku akan mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau kita tidak takut, maka kita akan melihat berkat-berkat yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, janganlah kita takut, cemas dan gentar. Karena malaikat Bapa Yahweh itu menjaga kita, saudara-saudara, dari mara bahaya, saudara-saudara, dari serangan iblis, dari serangan setan, dan dari musibah-musibah yang lainnya. Dan saudara-saudara, karena malaikat Tuhan itu selalu menjaga dan melindungi kita, maka kita sebagai orang yang percaya itu, kita harus menjadi orang-orang yang benar dan setia. Saudara-saudara,
Yang kedua di sini saya mengatakan bahwa karena kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih, karena itu kita dijaga oleh malaikat. Dan orang yang percaya itu dijaga oleh malaikat itu, maka kita juga harus menjadi orang yang benar-benar dan setia, saudara-saudara. Marilah kita untuk menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan dan setia di hadapan Tuhan kita Bapa Yahweh, saudara-saudara, supaya malaikat itu selalu menjaga dan melindungi kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, betapa kita tidak tahu dirinya, saudara, betapa kita itu tidak tahu diri kalau kita itu sudah disertai oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Kita sudah dijaga oleh malaikat-malaikatnya, tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih tidak tahu diri, saudara-saudara. Janganlah kita berbuat seperti itu, saudara-saudara, karena Bapa Yahweh itu, Tuhan kita Bapa Yahweh itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa buat kita. Bapa Yahweh, Tuhan kita itu di dalam nama Yesus itu, Yesus Al-Masih itu sudah luar biasa buat kita. Dan Bapa Yahweh itu memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Dan saudara-saudara, dan Dia telah memberikan kita berkat-berkat kepada kita, saudara-saudara. Dan di sini juga, saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini juga saya mengatakan bahwa Yesus Al-Masih juga berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Jadi di sini saya mengatakan juga, di sini juga saya mengatakan juga bahwa malaikat Bapa Yahweh itu menjaga kita, saudara-saudara. Malaikat Bapa Yahweh menjaga kita dan berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh itu, saudara, begitu dahsyat. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, juga marilah kita, saudara, untuk supaya kita selalu hidup benar. Kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan selalu taat kepadanya. Janganlah, saudara-saudara, karena saudara-saudara di sini juga saya mengatakan Tuhan kita Bapa Yahweh itu sudah terlalu banyak. Tuhan kita Bapa Yahweh itu terlalu baik. Dan Dia sangat mengasihi kita, dan sudah terlalu banyak yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Dan karena itu, marilah kita untuk selalu hidup benar dan setia dalam segala macam perkara, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, karena itu, saudara-saudara, karena malaikat Bapa Yahweh menjaga orang percaya, di sini yang ketiga saya mengatakan, karena malaikat Tuhan kita Bapa Yahweh itu menjaga orang percaya, maka marilah kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita Bapa Yahweh juga itu berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizinku, tanpa seizin Bapa Yahweh. Karena itu, saudara,
sebagai balasannya, saudara-saudara, kita sebagai umatnya harus setia dan taat dan selalu menyenangkan hati Tuhan kita Bapa Yahweh. Janganlah mengecewakan Tuhan kita Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan yang ketiga, karena malaikat Bapa Yahweh itu itu menjaga orang-orang percaya, maka kita jangan hidup dengan cara-cara dunia. Janganlah kita hidup lagi dengan cara-cara dunia, hal-hal dunia, melakukan perbuatan-perbuatan dunia. Dan saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa kita masih ada di dalam dunia. Kita memang benar masih ada di dalam dunia. Dan saudara-saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan kita bukan berasal dari dunia ini. Meskipun kita sudah masih berada di dalam dunia, tetapi firman Tuhan mengatakan kita bukan berasal dari dunia ini. Karena penjagaan kita bukan penjagaan duniawi. Penjagaan kita bukan penjagaan duniawi. Kita dijaga oleh pasukan-pasukan malaikat di surga. Dan karena itu saudara-saudara, janganlah kita saudara-saudara, janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak disukai dan tidak disenangi oleh Bapa Yahweh. Dan marilah kita menyenangkan hati Tuhan kita Bapa Yahweh, saudara-saudara, supaya kita selalu dijaga dan dilindungi oleh malaikat. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, karena itu janganlah, di sini saya mengatakan janganlah suka membaca-baca ramalan, saudara-saudara, mendengarkan ramalan-ramalan bintang, zodiak-zodiak. Jangan dibaca lagi, saudara-saudara, dan jangan didengarkan lagi. Dan jangan mengikuti ramalan-ramalan, jangan ke peramal, jangan ke dukun, jangan ke orang-orang pintar. Karena kalau kita melakukannya itu tidak kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, maka kita tidak akan dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat, dan kita tidak akan ditolong oleh malaikat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, marilah kita pegang. Di sini saya mengatakan marilah kita pegang janji Tuhan kita Bapa Yahweh, karena kita tahu Bapa Yahweh itu berjanji. Bapa Yahweh itu berjanji, saudara-saudara, janjinya itu selalu ditepati. Dan Bapa Yahweh itu, saudara-saudara, yang Maha Kasih, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Berjanji akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang percaya padanya. Itulah janji Tuhan, saudara-saudara. Jadi malaikat Bapa Yahweh akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang percaya padanya di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya, saudara-saudara, amin. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, yang keempat di sini saya mengatakan yang keempat, karena malaikat Bapa Yahweh itu menjaga orang-orang yang percaya, maka kita harus berserah penuh kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Karena malaikat Bapa Yahweh itu menjaga kita. Malaikat Bapa Yahweh itu menjaga kita, orang-orang yang taat, setia di dalam, yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masiah. Dan Bapa Yahweh di sini juga saya mengatakan, saudara-saudara, bahwa Bapa Yahweh dalam kitab Ayub dijelaskan ada 3 hal yang dijaga oleh Yahweh, saudara-saudara. Di sini juga saudara-saudara saya mengatakan bahwa Bapa Yahweh dalam kitab Ayub dijelaskan ada 3 hal. Ada 3 hal yang dijaga oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Yang pertama adalah Tuhan kita Bapa Yahweh itu menjaga hidup kita. Yang kedua, Tuhan kita Bapa Yahweh menjaga keluarga kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan kita Bapa Yahweh itu menjaga harta benda kita. Jadi di dalam Ayub dijelaskan ada 3 hal yang dijaga oleh Tuhan kita Bapa Yahweh. Yang pertama, Bapa Yahweh menjaga hidup kita, Bapa Yahweh menjaga keluarga kita, dan Bapa Yahweh menjaga harta benda kita. Dan saudara-saudara,
malaikat-malaikat itu ada di dalam 3 area, saudara-saudara. Di sini berarti saudara-saudara malaikat Bapa Yahweh itu ada di dalam 3 area. Ada di dalam 3 area di dalam hidup kita ini. Yaitu malaikat ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan malaikat saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, malaikat ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia ada di tengah-tengah kondisi ekonomi kita dan keuangan kita. Sekali lagi saya mengatakan, malaikat ada di dalam 3 area di dalam hidup kita ini. Yang pertama, malaikat ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, malaikat ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang ketiga, malaikat itu ada di tengah-tengah kondisi ekonomi dan keuangan kita. Karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan kita Bapa Yahweh, saya sekali lagi saudara mengatakan di sini bahwa malaikat Bapa Yahweh itu bertugas menjaga kita. Jadi tugas malaikat Bapa Yahweh itu adalah menjaga kita. Bagi orang-orang yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, menjaga orang yang setia dan taat padanya, yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak melakukan keinginan-keinginan duniawi, tetapi melakukan keinginan-keinginan surgawi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini juga saya mengatakan saudara-saudara bahwa umat Nasrani yang setia dan taat di dalam nama umat Nasrani yang setia dan taat kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya itu akan membela kita, membela orang yang percaya, saudara-saudara. Dia akan selalu membela kita dari orang-orang yang jahat dan melindungi kita, saudara-saudara, dari serangan-serangan iblis, setan, dari kuasa-kuasa gelap dan dari mara bahaya. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, penyampaian saya dan yang saya bisa sampaikan di topik kita dengan judul tugas-tugas malaikat Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi malaikat Bapa Yahweh, sekali lagi saya mengatakan Bapa Yahweh itu menciptakan malaikat, saudara-saudara, menciptakan malaikat itu untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, saudara-saudara. Dan yang menjaga dan melindungi orang yang tidak melakukan keinginan duniawi, tetapi melakukan keinginan surgawi, saudara-saudara. Dan karena kita sebagai orang yang percaya sudah dijaga dan dilindungi oleh malaikat, maka kita harus setia dan taat kepada Tuhan kita Bapa Yahweh. Dan kita harus menyenangkan hati Tuhan kita Bapa Yahweh, saudara-saudara. Karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan kita Bapa Yahweh, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, saudara-saudara, itu maka malaikatnya akan turun dari sorga untuk menjaga dan melindungi kita selalu, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi di sini saya mengatakan bahwa karena kita sudah, malaikat Bapa Yahweh itu sudah menjaga dan melindungi kita, sekali lagi saya mengatakan marilah kita untuk menjadi orang yang benar dan setia di hadapan Tuhan Bapa Yahweh. Dan marilah kita untuk mengasihi Tuhan kita Bapa Yahweh dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, saudara-saudara, dan mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sebelum kita berpisah di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa Yahweh di dalam surga pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga atau Samayim, kami kembali berdoa kepadamu Bapa, dan kami mengucap syukur atas segala berkat dan pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh yang Maha Kasih, Maha Adil, Maha Arif, dan Bapa Yahweh yang Maha Sempurna, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa Yahweh dengan topik tugas-tugas malaikat Bapa Yahweh, dan kami sudah tahu Bapa Yahweh bahwa orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan setia dan taat dan hidup benar di hadapan Bapa Yahweh akan dijaga dan dilindungi oleh malaikat Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh, urapilah kami selalu Bapa Yahweh, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang kami dengarkan itu selalu bisa kami dapat memahami dan mengerti dengan baik dan tertanam baik dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini Bapa. Dan Bapa yang Maha Kasih, ampuni juga semua salah dan dosa kami, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja maupun tak sengaja. Ampunilah Bapa. Dan Bapa Yahweh, dengarkanlah doa hamba-Mu ini Bapa Yahweh, dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Adonai Yesua Masya, yang Dia adalah Mesias Bapa Yahweh sendiri, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan jangan lupa video ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, jangan lupa video ini tekan like, share, dan subscribe.